ketika kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan terus menerus, maka sudah dipastikan Anda akan mengalami jatuh bangun secara mental. Artinya ketika mental Anda lemah, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Tapi sebaliknya, jika Anda memiliki mental yang kuat, kegagalan demi kegagalan itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk Anda menjadi seorang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda tidak gagal, apa yang harus Anda lakukan? Perlu Anda catat bahwa sukses itu milik siapapun. Dan yang paling penting Bapak Ibu, lihat diri Anda. Jadi kalau Anda ingin sukses, itu Anda harus lihat diri Anda. Lihat diri Anda dan jangan salahkan orang lain yang membuat Anda selalu gagal di bisnis multi level. Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Ya, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan sahabat HDR TV Indonesia. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami ingin menyapa Bapak Ibu dan selalu mendoakan semoga Bapak Ibu sahabat HDR TV diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Sahabat HDR TV Indonesia, sahabat bisnis Anda. Kali ini kita akan membahas bisnis, dan ini merupakan pembahasan kita kesekian kalinya terkait dengan bisnis multi level marketing, atau orang mengenal dengan bisnis membangun aset. Ya, sahabat HDR TV membahas tentang networking atau membahas tentang multi level marketing. Di kalangan kita banyak mereka yang sudah jauh membahas atau bahkan berkecimpung, bahkan sudah menguasai ilmu networking. Tetapi banyak juga mereka yang sudah tahu mengalami kegagalan demi kegagalan. Padahal secara matematis mereka yang sudah mempelajari dunia networking lebih dari 4 bahkan 5 tahun, sudah dipastikan ketika ia membangun bisnis yang sama itu akan mengalami kesuksesan. Artinya mereka akan lebih mudah membangun bisnis networking. Nah, Bapak Ibu sahabat HDR TV, sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi terkait kenapa bisnis saya selalu gagal, saya mengingatkan kembali kepada sahabat HDR TV Indonesia, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe video kami persilahkan, karena materi yang kami sampaikan ini berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu, ketika kami mengupdate materi, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi dari HDR TV, sahabat bisnis Anda. Ya, kembali ke pembahasan tadi Bapak Ibu, mereka yang sudah berkecimpung dunia networking yang sudah lebih dari 3-4 tahun, sudah dipastikan mereka mengalami kemudahan dalam membangun bisnis ini. Tetapi masih banyak teman-teman kita yang sudah berkecimpung di dunia ini, setiap melakukan bisnis yang sama, networking, itu mengalami kegagalan. Artinya bahwa
Di dunia networking, Anda tidak perlu menjadi seorang yang pakar dan ahli, karena jika kita membahas tentang pakar ahli, mungkin banyak orang yang sudah belasan tahun mereka mengalami kesuksesan, tapi pada kenyataannya mereka juga banyak yang mengalami ketidaksuksesan dalam membangun bisnis ini. Nah, sebuah pertanyaan, kenapa banyak orang yang mengalami kegagalan dalam membangun bisnis networking? Karena kita tahu bahwa di Indonesia bisnis networking ini sudah kita kenal bahkan puluhan tahun yang lalu. Diawali dengan salah satu bisnisnya ada dari Amerika, kemudian dari Indonesia juga ada. Mereka melahirkan banyak leader, banyak para pelaku bisnis yang luar biasa, karena mereka adalah salah satu networking terbesar, salah satu networking tertua di Indonesia. Nah, ini artinya bahwa banyak orang harusnya mengalami perubahan yang signifikan dalam melakukan atau dalam menjalankan bisnis networking. Nah, terlepas dari itu semua, Bapak Ibu, sahabat HDR TV, sahabat bisnis Anda, kita akan mencari tahu kenapa mereka selalu gagal. Jadi tema kita hari ini, kita akan membahas kenapa bisnis Anda atau bisnis saya selalu gagal. Dan ini penting sekali. Jadi karena pembahasan ini sangat penting dan kita butuh sebuah komitmen, dan perlu saya garis bawahi ketika kita membahas bisnis networking dengan tema yang sangat luar biasa, kenapa bisnis saya selalu gagal. Ini artinya kita membahas diri kita masing-masing, bukan membahas perusahaan, tapi membahas diri kita terhadap diri kita ketika kita membangun bisnis. Karena kita ketahui bahwa ketika mereka mengalami kegagalan, mereka lupa bahwa 80-90% kegagalan dalam membangun bisnis ini disebabkan oleh personal kita masing-masing. Artinya tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, saya akan membahas secara terperinci, jadi belajar dari pengalaman kenapa kita selalu gagal. Jadi saya dalam membangun bisnis ini kenapa selalu gagal. Oke, kita akan bahas pertama. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang kenapa saya selalu gagal membangun bisnis networking, saya akan sedikit menjelaskan tentang Ninestar Indonesia. Ninestar Indonesia ini sebuah perusahaan networking juga, dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi sebentar lagi bisnis networking bernama Ninestar ini berinjak atau berumur 2 tahun. Tapi di bisnis bersama Ninestar ini banyak mereka yang sudah mendapatkan hasil dari jerih payah mereka membangun bisnis ini. Jadi kita ketahui bahwa Ninestar ini menggunakan sistem networking dan mereka menggunakan marketing dengan sistem binary. Nah, kita ketahui bahwa ketika kita membangun bisnis dengan menggunakan sistem binary dengan 2 kaki, itu akan sangat mudah sekali membangun bisnis ini. Beda dengan ketika kita membangun bisnis dari lebih dari 2 kaki, atau dibilang atau kita pernah dengar dengan istilah bisnis networking dengan sistem matahari. Nah, karena di Ninestar itu membangun 2 kaki, maka seharusnya banyak orang-orang yang bermunculan dan mereka bahkan berhasil secara signifikan. Nah, di Ninestar Indonesia, walaupun umurnya baru 2 tahun, sudah ada
puluhan bahkan ratusan orang yang sudah memiliki pendapatan 1 juta setiap hari, bahkan lebih, bahkan yang mencapai 5 juta setiap hari sudah ada, dan sebentar lagi hampir 10 juta setiap hari. Artinya bisnis Nightstar ini berkembang begitu cepat dan sudah banyak yang merasakan hasil yang mereka nikmati dari membangun bisnis ini. Nah, Nightstar Indonesia Bapak Ibu ini berkantor pusat di Tang City, di komplek Ayodhya, dekat sekali dengan Tang City. Jadi kantor ini kantor Nightstar ini milik sendiri, artinya perusahaan memiliki gedung sendiri, dan satu-satunya multi level yang dalam waktu sangat singkat sudah punya gedung sendiri, 3 ruko, bahkan sedikit lagi memiliki 4 ruko, dan sampai saat ini sudah banyak cabang Nightstar di seluruh Indonesia. Nah, Anda bisa pelajari lebih jauh tentang Nightstar, karena kenapa ke depan Nightstar akan menciptakan banyak jutawan bahkan miliarder yang berhasil di bisnis ini. Ya, Bapak Ibu sahabat HDR TV, kita akan bahas lagi tentang kenapa kita selalu gagal dalam membangun bisnis MLM atau multi level marketing. Dan karena ini membahas tentang diri kita masing-masing, maka kita akan membahas secara detail, secara terperinci apa-apa saja yang menyebabkan kita selalu gagal membangun bisnis ini. Jadi 80-90% kita akan bahas diri kita masing-masing, kemudian 10%-nya baru perusahaan. Ya, yang membuat kita selalu gagal dalam membangun bisnis ini, yang pertama adalah, jadi ini saya ya Pak, jadi kita membahas saya, jadi jangan sampai kita membangun bisnis ini terkesan perusahaan yang memiliki dominasi kegagalan kita dalam membangun bisnis ini. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas secara detail bahwa salah satu yang menyebabkan kita mengalami kegagalan adalah karena diri kita masing-masing. Nah, yang pertama adalah kenapa kita selalu gagal. Ya, yang pertama adalah kita tidak melakukan, jadi ini penting sekali, bahwa mereka yang sudah bergabung di network multi level marketing dalam hal ini, itu mereka lupa ketika mereka sudah bergabung, langkah selanjutnya adalah mereka harus melakukan aktivitas bisnis ini secara terus menerus. Jadi bukan hanya sampai di pendaftaran saja, tapi dia harus maksudnya Anda harus melakukan aktivitas bisnis secara terus menerus sampai waktu yang sudah ditentukan. Artinya perusahaan memiliki marketing plan dan target-target yang ditentukan, kita hanya menyelesaikan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, siapapun kita, ketika kita membangun bisnis tanpa aktivitas bisnis di multi level tersebut, maka sudah dipastikan Anda akan mengalami kegagalan. Walaupun secara registrasi Bapak Ibu sudah tergabung di multi level tersebut. Jadi jangan sampai Anda mentok pada langkah awal, langkah pertama, yaitu mendaftarkan diri atau registrasi ke memberan Anda, keanggotaan Anda di multi level tersebut. Setelah itu Anda tidak melakukan aktivitas, jangan sampai. Nah, banyak orang yang gagal ketika dia sudah bergabung, mereka tidak melakukan apapun. Ini yang pertama. Mungkin pada saat mereka mendengar presentasi, mereka tidak secara detail, secara serius, bahkan membedah secara pola dan strategi secara marketing plan-nya,
supaya Anda mengalami kemudahan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, setelah mereka mendengarkan informasi tentang network itu, multi level tersebut, kemudian mereka registrasi, mereka hanya berhenti di situ saja. Nah, sudah dipastikan Bapak Ibu sahabat HDR TV Indonesia, mereka akan pasti gagal ketika mereka tidak melakukan aktivitas bisnis. Jadi di bisnis apapun, ketika kita sudah nyemplung di sebuah perusahaan tersebut, baik itu kita membangun bisnis sendiri atau membangun networking atau membangun apapun usaha-usaha yang lain, kalau tidak ada aktivitas, maka tidak akan pernah Anda mengalami kesuksesan. Registrasi oke, selanjutnya adalah Anda harus melakukan aktivitas bisnis. Jadi kegagalan yang pertama yang Anda alami nanti ketika Anda nantinya mengalami kegagalan adalah yang pertama, Anda tidak pernah melakukan aktivitas bisnis secara terus-menerus, secara kontinu, bahkan Anda belum memiliki komitmen yang kuat terhadap bisnis tersebut. Nah, alangkah naif ketika Anda sudah bergabung kemudian Anda mengatakan saya gagal. Ya, kalau tidak ada aktivitas, ya maka sulit sekali Anda tidak akan pernah berhasil di bisnis networking. Ya, jadi pertama harus Anda perhatikan bahwa mereka yang gagal membangun bisnis ini karena mereka tidak memiliki aktivitas apapun selain hanya mendaftarkan diri, meregistrasikan diri menjadi anggota. Yang lebih fatal lagi, kalau hanya tahu kemudian tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi marketing plan apapun yang disodorkan, ditawarkan, bahkan perusahaan sebesar apapun yang ditawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat HDR TV, selama Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas bisnis, maka sudah dipastikan Bapak Ibu tidak akan pernah berhasil. Jadi yang pertama adalah Anda tidak melakukan apapun bisnis ini. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kenapa bisnis kita selalu gagal. Yang kedua adalah tidak komitmen dan fokus pada planning bisnis yang sudah ditetapkan. Nah, sahabat HDR TV, sahabat bisnis Anda, terkait dengan tidak komitmen dan fokus, ini terkait dengan marketing plan dan support system dari perusahaan networking tersebut. Jadi di marketing plan sudah dijelaskan bahwa kita akan mendapatkan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya jika kita melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, saya atau Anda tidak akan pernah berhasil karena Anda tidak memiliki komitmen dan fokus pada planning yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Anda tidak punya komitmen yang kuat sekali untuk menyelesaikan planning atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah salah satu dua hal penyebab Anda mengalami selalu kegagalan dalam membangun bisnis networking. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak komitmen dan fokus yang terkait dengan planning bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan atau Anda sendiri, itu Anda tidak pernah melakukan keseriusan untuk menyelesaikan planning tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu kelemahan dan kekurangan kita ketika kita ingin membangun bisnis ini,
komitmen dan fokus ini adalah salah satu kunci keberhasilan Anda untuk membangun bisnis. Dan yang menarik Bapak Ibu, perusahaan biasanya sudah menetapkan dalam bentuk marketing plan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan target apa yang harus diselesaikan, sehingga Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, tidak komitmen dan fokus inilah Bapak Ibu yang menyebabkan kita selalu gagal. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang menyebabkan kita selalu gagal adalah, kenapa bisa saya selalu gagal? Yang ketiga adalah tidak terciptanya tim yang solid dan kuat. Jadi tim yang solid dan kuat untuk mencapai target, baik secara pribadi maupun secara tim. Karena di bisnis networking itu memang tidak ada ketentuan bahwa upline harus membantu downline atau perusahaan membantu membernya untuk berhasil. Tapi di dunia networking, keberhasilan kita membangun bisnis ini ditentukan adalah kerjasama yang baik, yang elok, yang indah sekali antara Anda dengan tim yang Anda miliki. Nah, kenapa harus demikian? Perlu saya garis bawahi bahwa ketika Anda ingin berhasil di bisnis networking, Anda harus memberikan atau menciptakan atau bekerja sama kepada member di bawah Anda supaya mereka juga berhasil. Artinya, ciptakanlah banyak orang yang berhasil di bawah jaringan Anda, maka Anda akan pasti berhasil. Nah, terciptanya member atau jaringan Anda di bawah Anda berhasil, itu terkait dengan kekuatan tim. Artinya Bapak Ibu sahabat HDR TV, kekuatan tim dalam hal ini sangat menentukan tingkat keberhasilan bisnis Anda. Walaupun saya sudah garis bawahi bahwa upline tidak perlu atau tidak ada ketentuan untuk membuat sebuah komitmen yang luar biasa untuk membuat Anda sukses, tidak ada ketentuan Anda harus menciptakan, enggak. Tapi karena networking itu dibangun dengan kebersamaan, maka kekuatan tim itu adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan Anda membangun bisnis ini. Jadi yang membuat Anda gagal Bapak Ibu sekalian sahabat HDR TV adalah tidak tercipta tim yang solid dan kuat untuk mencapai target yang sudah ditentukan Anda maupun perusahaan. Ini yang ketiga. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas yang keempat. Nah, apa yang keempat yang membuat Anda selalu gagal dalam membangun bisnis networking? Yang keempat adalah artinya Anda tidak memiliki impian. Nah, kita ketahui bahwa multi-level marketing dengan marketing plan yang sangat sederhana, dan kita ketahui bahwa membangun bisnis multi-level marketing itu tidak perlu memiliki banyak modal. Jadi Anda cukup bermodalkan lebih dari kurang dari 10 juta, kita sudah bisa membangun bisnis ini. Ada yang kurang dari 8 juta, ada yang bisa mulai dari 1 juta. Itu artinya bahwa multi level marketing ini tidak perlu memiliki modal yang besar sekali untuk membangun bisnisnya, tapi dengan memulai modal yang sangat kecil, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa di bisnis multi level marketing. Nah, ini artinya bahwa sahabat HDR TV Indonesia tidak memiliki impian ini terkait dengan keseriusan Anda untuk menciptakan impian-impian
atau membangun impian-impian Anda supaya bisa diwujudkan dengan cara membangun bisnis ini, sehingga impian yang Bapak inginkan itu akan tercipta. Jadi banyak di antara kita gagal dalam membangun bisnis ini karena tidak memiliki impian. Jadi impian ini sangat penting sekali dalam hal membangun bisnis networking. Nah, untuk itu Bapak Ibu sahabat Hadir TV Indonesia, kekuatan impian itu merupakan dorongan yang sangat kuat, memiliki daya dorong yang sangat dahsyat sekali supaya Anda bisa bergerak dengan luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu sahabat Hadir TV, impian yang kuat itu harus Anda harus implementasikan dalam bentuk aktivitas dalam membangun bisnis ini. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, selain impian yang kuat, kita memiliki mental yang lemah. Jadi mental pejuang sejatinya itu tidak ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, sehingga banyak orang-orang yang gagal membangun networking, mereka memiliki mental yang lemah, artinya mudah patah, mudah menjustik diri Bapak Ibu sekalian bahwa membangun bisnis ini Anda tidak memiliki kemampuan. Padahal Bapak Ibu sekalian, di luar sana, artinya di luar networking, ketika mereka mendapatkan sesuatu pun mereka juga melakukan aktivitas kerja keras yang cukup luar biasa. Artinya Bapak Ibu bukan hanya di networking saja Anda harus memiliki mental yang kuat, tapi di pekerjaan apapun Anda harus memiliki kekuatan itu. Nah, mental pejuang ini Bapak Ibu harus Anda miliki. Nah, banyak mereka yang gagal adalah mental ini tidak ada di dalam diri mereka masing-masing. Lemah, mudah terpengaruh, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, tidak punya kemauan yang kuat luar biasa untuk membangun bisnis ini. Jadi kelemahan jiwa mental kita itu sangat mempengaruhi ketika kita ingin membangun bisnis networking. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Hadir TV, yang kelima kita akan bahas lagi kenapa bisnis saya selalu gagal. Yang kelima adalah kita tidak cepat beradaptasi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membangun bisnis networking di perusahaan yang lain, mungkin Bapak berhasil, tapi belum tentu di perusahaan yang lain. Ini artinya bahwa kecepatan Bapak Ibu beradaptasi dengan sistem, beradaptasi dengan perusahaan, beradaptasi dengan marketing plan itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya Anda akan mengalami kemudahan-kemudahan. Nah, ketidakmampuan beradaptasi ini Bapak Ibu, ini sangat mempengaruhi cara kerja kita. Artinya ketika Bapak Ibu sudah bisa beradaptasi dengan cepat, maka Bapak akan mengalami kemudahan-kemudahan. Tapi ketika Bapak mengalami kesulitan untuk beradaptasi, maka kesulitan akan selalu ada dalam aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kecepatan beradaptasi ini sangat penting Bapak Ibu, karena antara perusahaan A dengan perusahaan B itu beda karakter, beda ruhnya, beda kemauan, beda dan lain, banyak sekali perbedaan. Artinya Anda harus segera beradaptasi dengan perusahaan, kemudian beradaptasi dengan perusahaan terkait dengan pemilik dan lain-lain, kemudian support system, kemudian terkait dengan marketing plan. Semakin Anda cepat beradaptasi dengan perusahaan, beradaptasi dengan marketing plan, dan beradaptasi dengan support system, maka Anda akan mengalami kesuksesan dalam membangun bisnis networking. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu 5 hal yang perlu Anda catat
kenapa Anda selalu gagal dalam membangun bisnis ini. Ya, yang terakhir saya sudah garis bawahi, di antara Anda dan saya sudah pasti tidak ingin gagal dan gagal lagi dalam membangun bisnis networking, karena saya tahu bahwa ketika kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan terus menerus, maka sudah dipastikan Anda akan mengalami jatuh bangun secara mental. Artinya ketika mental Anda lemah, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Tapi sebaliknya, jika Anda memiliki mental yang kuat, kegagalan demi kegagalan itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk Anda menjadi seorang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda tidak gagal, apa yang harus Anda lakukan? Perlu Anda catat bahwa sukses itu milik siapapun. Dan yang paling penting Bapak Ibu, lihat diri Anda. Jadi kalau Anda ingin sukses, itu Anda harus lihat diri Anda. Lihat diri Anda dan jangan salahkan orang lain yang membuat Anda selalu gagal di bisnis multi-level. Jadi yang membuat Anda gagal, itu Anda jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi lihatlah diri Anda supaya Anda bisa membangun siapa diri Anda. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, sahabat HDR TV, sahabat Indonesia, Anda pasti ingin berhasil di bisnis networking. Ikuti saran kami dan lakukan, dan kami pastikan 1 tahun, 2 tahun yang akan datang Anda akan pasti berhasil di bisnis networking. Dan 9 Star Indonesia, sebuah perusahaan yang luar biasa, sudah memberikan bukti-bukti banyak orang yang berhasil di bisnis ini. Demikian, sampai jumpa di puncak sukses, dan kami yakin Anda pasti berhasil di bisnis network multi-level marketing dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, pastikan Anda sukses, dan pastikan Anda memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda cintai, dan jadikan momentum diri Anda menjadi sebuah motivasi dan sebuah dorongan supaya Anda tetap fokus dan yakin bahwa Anda pasti berhasil. Go freedom, Anda pasti bisa.